Saya akan menjelaskan cara saya membuat mesin learning model dengan metode transfer learning. Pertama-tama, kita akan membahas setiap impor pustaka yang digunakan dalam proyek ini. Pertama adalah NumPy. NumPy adalah pustaka untuk komputasi ilmiah dengan Python. Lalu Pandas. Pandas adalah pustaka untuk analisis dan manipulasi data. Modul OS menyediakan fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Model random untuk menghasilkan angka acak dan mengacak data. Matplotlib adalah pustaka untuk membuat visualisasi grafis. Seaborn adalah pustaka yang membuat grafis statik yang lebih mudah dibaca. TensorFlow adalah platform open source untuk mempelajari mesin learning. Import pertama adalah berbagai pustaka yang berguna untuk komputasi ilmiah, analisis data, dan interaksi dengan sistem operasi, pembuatan grafik, dan pembelajaran mesin learning. Selanjutnya, kita akan mengimport confusion metric dari Skylern untuk mengevaluasi model klarifikasi dan keras dari TensorFlow untuk membangun dan melatih model pembelajaran mendalam. Terakhir, kita akan mengimport semua fungsi yang berkaitan dengan model, lapisan, utilitas, dan pemrosesan data dari keras IPA. Ini membuat pembuatan dari pelatihan model pembelajaran mendalam agar lebih mudah. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa baris kode yang digunakan untuk menyiapkan data pelatihan dan validasi. Pertama, kita mendefinisikan path utama ke folder dataset menggunakan main folder dan menetapkan rasio data yang akan digunakan untuk pelatihan dan validasi. Dalam hal ini adalah 80% data akan digunakan untuk pelatihan dan 20% untuk validasi. Selanjutnya, kita akan membuat dua dictionary kosong, yaitu train files, val files. Di dictionary ini akan digunakan untuk menyiapkan daftar file gambar yang akan digunakan dalam pelatihan model dan validasi. Lalu kita akan menetapkan seed untuk generator angka acak menggunakan random seed 42. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengacakan data konsisten setiap kali kode dijalankan. Lalu, kita akan melakukan iterasi pada setiap folder kelas di dalam folder utama main folder. Untuk setiap folder kelas, kita mendapatkan path lingkungan dan memuat daftar semua gambar dalam folder tersebut. Selanjutnya, kita menetapkan seed untuk mengacakkan menggunakan random seed 42. Agar hasilnya konsisten, setiap kali kode dijalankan. Setelah itu, kita mengacak urutan gambar dalam folder menggunakan random shuffle image. Kita kemudian menghitung indeks pembagian berdasarkan rasio pelatihan yang telah ditetapkan sebelumnya pada train ratio. Indeks ini menentukan di mana kita akan membagi daftar gambar menjadi set pelatihan dan set validasi. Pada bagian ini, lalu kita membagi daftar gambar tersebut menjadi dua bagian, yaitu train files, ukurannya menjadi files 24 x 224 pixel. Ini adalah ukuran yang umum digunakan untuk pembelajaran mesin learning. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah kelas dengan menghitung jumlah kelas kunci dalam train files. Jumlah kelas ini penting untuk mengetahui berapa banyak kategori yang kita miliki dalam dataset. Kita mencetak jumlah kelas tersebut ke dalam konsol. Ini membantu untuk memastikan bahwa jumlah kelas telah dihitung dengan benar. Pada bagian ini, kita akan membuat 4 list kosong yang akan memegang data dan label untuk set pelatihan dan set validasi. Selanjutnya, kita akan memuat dan memproses gambar untuk set pelatihan. Untuk setiap gambar, kita mendapatkan path lengkapnya, mengubah ukurannya menjadi 224 x 2024, mengubahnya menjadi array, lalu menambahkan ke train data. Label juga akan ditambahkan ke train label. Proses yang sama dilakukan untuk gambar validasi. Gambar diubah ukurannya dan diubah menjadi array, lalu ditambahkan ke file data, sementara labelnya ditambahkan ke file labels. Akhirnya, kita mengkonversi list data dan file data menjadi array NumPy. Ini memudahkan untuk memanipulasi data dan penggunaan dalam model pembelajaran machine learning.
Selanjutnya, kita akan mengkonversi label training dan validasi menjadi label integer menggunakan dictionary class label map. Akhirnya, kita mengkonversi label integer menjadi one-shot encoding. One-shot encoding adalah cara representasi label kategori yang sering digunakan dalam pembelajaran machine learning. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan fungsi display image batch yang digunakan untuk menampilkan kumpulan gambar beserta labelnya. Fungsi ini menerima parameter gambar, label, nama kelas, dan ukuran batch. Di dalam fungsi, kita membuat subplot dengan plt subplot untuk mengatur ukuran gambar. Kemudian untuk setiap gambar dalam batch, kita menampilkan gambar yang telah dinormalisasi, menetapkan judulnya sebagai nama kelas. Selanjutnya kita menetapkan ukuran batch. Ingin ditampilkan batch size display. Kita memilih indeks gambar secara acak dari train data menggunakan NP random choice dan mengambil gambar serta label yang sesuai. Kita membuat dictionary reverse class label map untuk menetapkan kembali label integer ke nama kelas. Lalu kita membuat daftar class names yang berisi nama kelas berdasarkan label integer. Akhirnya kita memanggil fungsi display image batch untuk menampilkan gambar dan labelnya dengan ukuran batch yang telah ditentukan.